keluar lo. Jangan cuma di situ. Sini lo, yang ngomong di situ. Pengecut lo, naik lo sini lo. Pernyataannya sering ikonik katanya gitu ya. Pada waktu ribut sama teman-teman DPRD ditulisnya pemahaman nenek lu katanya gitu kan. Kemudian sempat ada statement, Kalau kita panggil pegawai gitu ya, nggak benar gitu ya. Saya kan tahu dia bohong gimana. Biasanya kita udah siapin pertanyaan A. Kalau dia jawabnya satu, kita akan tanya pertanyaan B. Kalau dia jawab dua sesuai, tanya C dia jawab tiga, saya udah marah. Saya udah tahu dia bohong. Dan ternyata PNS itu, oknum PNS itu memang banyak oknum bohong ya gitu. Jadi nutupin anggaran, nutupin apa, begitu saya terapkan metode yang sama nih, dapat kan. Sementara menurut pandangan saya itu kan pemimpin itu tidak sekedar mendeliver project, tapi juga memberikan teladan dalam perilaku, kata-kata segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Buka Saja. Buka Saja adalah satu kanal pembelajaran yang dimaksudkan untuk ingin menjaga terus kewajaran. Melalui kanal ini kita ingin berdiskusi dengan banyak narasumber untuk mengungkap sisi lain yang belum diketahui publik, baik itu latar belakang, visi, jalan pikiran maupun rekam jejak. Dan kita ingin melalui kanal ini, diskusi ini ingin terus menjaga nilai-nilai luhur seperti integritas, meritokrasi, kompetensi dan juga cinta negara dan bangsa. Tamu kita hari ini istimewa, seorang seasoned politician saya sebutnya, seorang politisi yang lengkap, pengalamannya luar biasa, dari mulai eksekutif ke legislatif sampai pada korporasi. Pernah menjabat sebagai bupati di Belitung, kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI, sudah itu terpilih menjadi wakil gubernur, kemudian lanjut menjadi gubernur, dan terakhir sempat menjabat sebagai orang korporasi, komisaris utama perusahaan terbesar di Indonesia, Pertamina. Pasti Anda sudah menebak, tamu kita adalah Pak Basuki Cahayapurnama yang lebih dikenal dengan Pak Ahok. Pak Ahok, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat datang di Buka Saja. Saya ingin memanggil dengan sebutan Mas karena Basuki Cahayapurnama itu nama yang Jawani katanya. Yeah. Nah, saya pengen tahu nih background-nya, mengapa sampai orang Belitung mendapat nama Jawa, karena kan Basuki Cahayapurnama, Basuki itu artinya kebaikan, kesejahteraan gitu ya. Cahayapurnama itu cahaya terang. Jadi cahaya terang yang memberi kebaikan dan kesejahteraan. Boleh cerita background-nya? Ya sebetulnya mungkin waktu itu orang Tionghoa dianjurkan untuk ganti nama. Nah, jadi bapak saya punya teman TNI, dulu ABRI ya, Gabri. yang kebetulan tugas sana orang Jawa. Okay. Lalu dia bilang udah ganti nama, bapak saya dikasih Indra, terus anaknya kasih Basuki. Tapi yang lucunya bukan nama tengah, jadi marga kan harusnya kan di Purnama gitu ya. Enggak. Jadi udah lengket aja. Pokoknya Basuki Cahayapurnama, bapak saya namanya Indra Cahayapurnama. Oke. Jadi Cahayapurnama jadi nama family ya? Jadi itu Cahayapurnama pokoknya. Ini yang. Tapi kalau anak saya sekarang, generasi sekarang, kenapa Bapak miskin gitu? Bapak miskin gimana? Karena nama keluarganya Purnama kan, kalau bahasa Inggris Purnama. Gue bilang miskin, sekolah kamu itu mahal, lo bilang. Iya nggak kayak orang Pak, ada private jet, konglomerat, ada mobil sport, lo mau gitu kan? Dia bilang. Kita Purnama kan. Dia bilang enggak, Purnama itu sempurna, dia bilang. Jangan berpikir gitu. Yeah. Jadi yang bercanda lah. Tapi ya saya bilang itu yang kita diajarkan bapak saya. Kalau kita bilang Purnama, bulan kan full moon gitu ya. Kalau orang nggak senang, full moon biasa orang saraf juga muncul katanya. jadi manusia itu selalu yang seneng nggak seneng itu bisa attack aja. Bapak saya bilang, arti itu kita harus berusaha tuh perfect.
untuk nerangin orang gitu ya. Iya. Bermanfaat buat orang. Nah, itu harapan ya, saya kira bangsa kita sama semua. Kasih nama anak kan doa, harapannya. Saya kasih nama Ahok apa? Hok itu dalam dialek Hakka itu belajar. Saya kasih nama Banhok, puluhan ribu belajar. Hanya belajar sampai ke Makobrimob juga tuh. Gak boleh banyak belajar juga. Itu sih latar belakang nama sih. Ini yang mungkin orang menyebut Ahok berubah sekarang katanya. Lebih tenang, lebih filosofis begitu ya. Tapi saya pengen mengorek lebih jauh ini. Apa betul berubah dan mengapa berubah dan memang dulunya bagaimana? Karena orang banyak mengatakan Mas Ahok sekarang lebih banyak mendengar, lebih banyak contemplate begitu ya. Apakah bagian dari proses ketika belajar di Makobrimob itu sehingga kemudian muncul Ahok baru gitu? Itu saya kira ada benernya ya. Kayak kok di dalam ya. Kita kalau kesal, marah gitu ya. Sesek. Sama orang dekat kita pun kalau kita ribut nih. Sesek. Karena kita nggak bisa keluar. Nah saya 14 hari pertama itu. Saya selalu tuliskan. Jadi saya waktu hari pertama itu tiap jam bangun. Kesal gitu. Tiap jam bangun. Nah, saya udah tidur lama. Sampai hari ke-14 itu, saya bangun. Itu kayak panic attack. Kayak jantung. Panas. Saya panggil penjaga. Pak. Tolong Pak. Jantung Pak. Dasar jantung. Oh, biasa Bang. Biasa orang baru masuk gitu Bang. Katanya. Ini udah. Saya serius nih. Tuh, saya cuma mikir. Kalau jantung masih bisa mikir ya. Saya begitu ingat lagi. Datang lagi. Panggil lagi. Bapak, tolong Pak. Ini kayak jantung butuh dokter. Enggak, itu biasa. Dia bilang. Jalan aja. Enggak usah jalan. Ya udah saya panggil dokter. Dia bilang. Terus bisa mikir. Panggil dokter. Ini keluar berita Ahok. Sakit. Pura-pura sakit lagi. Jantung. Supaya keluar katanya. Enggak. Masuk lagi. Datang lagi. Terus saya mulai cari. Ini berarti saya nggak jantung nih. Ini sumbernya apa? Nah, saya mulai duduk nih. Saya mulai temukan. Marah saya. Saya nggak terima. Nggak bisa terima ya. Saya diberlakukan seperti ini. Apa kita mengiang-iangkan gubernur aktif yang ditangkap bukan korupsi kan cuma zaman agresi militer Belanda Jakarta ditangkap itu. Orang ngomong lagi, temanmu presiden dulu nggak salah masa harus di penjara, kan bisa hukuman pencobaan tuh udah kalah juga orang mau gubernur doang gitu. Makin nggak terima, marah sama semua orang. Nah saya mulai tahu, oh ini penyebabnya. Dia marah, dikurung nggak bisa ekspresi kan. Saya duduk diam, udah duduk diam. Kayaknya saya mulai coba pikir gitu, duduk diam. Saya marah pun gak bisa. Saya kalau mati di sini pun digotong keluar, pasti para buzzer yang benci saya akan bilang, itu bukan mayat Ahok, pasti batang pisang itu Ahoknya mah udah pindah ke Hong Kong, pasti kayak gitu lah. Ya kan, pada kita dikubur mati nih. Skeptical luar biasa ya. Terus ngapain kita mati kalau gitu? Orang juga akan nganggap kita enggak. Nah saya mulai pikir, waktu pikir sih ini, berarti gua gak jantung dong. Ini udah setengah jam kan. Akhirnya saya satu doa yang menurut saya ini doa yang benar. Saya minta Tuhan, tolong saya bisa mengampuni itu semua. Tahu semua terjadi, sebagai orang beriman saya percaya atas seizin Allah. Kalau tanpa seizin Allah, gak mungkin mereka bisa memperlakukan saya seperti ini. Berarti ini ada seizin Allah. Saya juga bukan orang sempurna. Berarti Allah pengen saya belajar ini. Makanya saya mau cari tahu perspektif, saya menggunakan perspektifnya Allah nih. Berarti saya di sini ada tujuan. Apa tujuannya? Oh, saya mulai pikir. Ya kita mulai merangkai. Dulu, misalnya gitu ya. Kalau ini air putih gitu kan. Pak Sudirman bilang gini. Panggil Mas juga kan. Mas Sudirman bilang, ini bukan. Ini arak gitu ya. Aku ajak ribut seharian pun gue ajak ribut. Ini air putih kok. Ini orang
gimana? Itu zaman dulu begitu ya. Betul di dalam kita nggak bisa. Saya bisa pikir gitu. Kalau dia bilang arak ya udahlah, ngapain ribut sama orang bilang arak? Orang jasnya air putih kok. Iya. Jadi proses di dalam itu Ya. mendapat kesempatan untuk merenung, kontemplasi sampai akhirnya acceptance. Ada faktor Iya. ilahiyah juga Kita begitu terima. ya. Iya. Jadi saya mulai cari, saya enjoy aja. Iya. Jadi, Saya mendengar katanya ya, nulis tiap hari berapa lembar begitu dan akhirnya jadi buku. Saya baca bukunya juga. iya. Iya. Jadi cekinya kita nih, Iya. ungkapan kita Iya. kan nggak bisa ungkapin keluar tembok nih. Iya. Ya udah tiap kali bangun, kan kita ngalamin ketemu orang kemarin apa orang ngomongin, tamu datang. Besok pagi bangun, saya mulai duduk, kesel atau apa pikiran, saya tulis di notebook itu. Kemudian teman saya kasih satu lembar, saya disiplin satu lembar deh. Oh, usah terlalu banyak juga, satu aja udah ungkapin supaya lebih ringkas. Nah, kemudian saya dapat yang A4 folio. Iya. So, itu lebih ke spiritualisme ya, lebih ke kalangan sendiri gitu ya. Iya. Saya tulis itu 623 halaman, yang kecil 628 kalau nggak salah. Nah itu saya dapat istilahnya pencerahan apa gitu. Iya. Kayak kita mulai belajar kan kayak orang, kita bicara. Ya kita harus pahamin, semua orang punya latar belakang berbeda. Kita punya psikologi berbeda. Tapi kita satu prinsip yang harus kita pegang. Kita harus biar orang punya prinsip. Jadi saya ke bapak saya dulu, kalau mau dagang pakai nurani. Karena orang dagang yang hebat itu bisa membuat semua stakeholder untung. Itu baru namanya orang dagang. Kalau semua orang untung kita nggak untung, itu bukan pedagang dong. Tapi kalau cuma kita sendiri untung, orang lain dibiarin untung, itu namanya calo atau apa. Ya itu orang yang jahat gitu loh. Iya. Jadi saya belajar. Nah itu bagus lah. Retret yang terbaik dalam hidup saya itu. Mas Ahok, waktu Anda gubernur kan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi naik ya, kemudian jadi gubernur, saya di pemerintahan juga. Dan awal-awal saya memperhatikan terus, kantornya kan kebetulan satu jalan tuh ya, jadi setiap kali ada berita selalu saya ikuti. Saya sempat cemas juga tuh, karena Bukan cuma mas yang cemas, teman saya juga pada cemas. Keluarga juga cemas. Anak- Yang anak- kayak ngomong pada cemas. anak-anak sekarang nyebutnya pernyataannya sering ikonik katanya gitu ya. Pada waktu ribut sama teman-teman DPRD ditulisnya pemahaman nenek lu katanya gitu kan. Kemudian sempat ada statement, saya bukan politisi, nggak penting nama baik atau enggak gitu. Tapi juga saya sempat melihat beberapa adegan SKPD dimarahin dalam rapat gitu. Sementara menurut pandangan saya itu kan pemimpin itu tidak sekedar mendeliver project, tapi juga memberikan teladan dalam perilaku, kata-kata segala macam. Mungkin boleh berbagi kepada teman-teman muda nih, mengapa dulu melakukan itu dan pasti ada backgroundnya kan, tidak asal keluar gitu. Mungkin bisa cerita. Itu tadi saya bilang, sebelum kita masuk ke Mako, saya terbiasa dilatih perfect. Karena saya dalam tradisi keluarga kami, saya anak paling pertama. Jadi kalau bagi bapak saya itu anak pertama itu nggak boleh salah. Yeah. Istilahnya orang Tionghoa, bapak saya bilang, saya mati pun yang pegang papan jalan di depan foto saya itu kamu. Ini nama baik, lu mesti, ya ini kan kita kebentuk ya. Dan saya udah biasa dilatih. Kalau kita panggil pegawai gitu ya, nggak benar gitu ya. Saya kan tahu dia bohong gimana. Biasanya kita udah siapin pertanyaan A. Kalau dia jawabnya 1, kita akan tanya pertanyaan B. Kalau dia jawab 2 sesuai, tanya C, dia jawab 3, saya udah marah. Saya udah tahu dia bohong. Yeah. Dan ternyata PNS itu, oknum PNS itu memang banyak oknum bohong ya gitu. Jadi nutupin anggaran, nutupin apa. Begitu saya terapkan metode yang sama nih, dapat kan. Ngamuk saya. Nah yang salah tuh di mana? Saya salah. Saya mulai, makanya di dalam saya mulai mikir. Ya kasihan ya, mereka juga pihak keluarga. Nah salah tuh di mana? Salah tuh gara-gara YouTube. Jadi YouTube itu bukan saya yang bikin. Gak ada nih bikin YouTube. Tahu gak kenapa bisa ada YouTube pertama kali? Baru jadi wakil gubernur seminggu kalau nggak salah demo kenaikan gaji buruh. Pak Jokowi kan berusukan kan.
Terus Wagub yang ngadepin lah ya. saya datang keluar. Nah, saya berpikir nih, oh gampang. Saya keluar di halaman. Ya udah, kirim 30 orang. Kita Diskusi di dalam. diskusi di dalam. Jadi kita tuh nggak pernah takut sama orang. Jadi Iya, kita iya, terlatih iya. dari kecil. Keluar. Diteriakin. Keluar lo. Jangan cuma di situ. Sini lo. Yang ngomong di situ. Keluar ya. Nggak ada. Sampai di halaman depan. Ini cerita nih lucu. Iya. Halaman depan. Pengecut lo. Naik lo sini lo. Terus pengawal pada bilang, Pak, Bapak nggak bisa Pak. Bapak nggak boleh nyebrangin pagar Pak. Kita nggak bisa Pak. Karena mau senjata takut direbut nih. Iya. Takut lu ya? Sini lo. Datang. Buka. Terus saya maju nih. Orang gitu banyak kan. Naik lo ke atas. Naik ke atas. Siapa takut? Naik ke atas. Aku ngomong kan. Nah, akhirnya udah ngomong. Udah masuk 30. Berapa 30 orang ngomong. Nah, sampai di dalam itu masalah. Itulah mulai menurut saya. YouTube ada. Nggak tahu bencana atau itu. Sampai sana kita nggak video. Yang ngomong di dalam ngomong. Terus dipagerin di belakang. Ada staff saya Iqbal. Terus dia di PNS. Dia yang ngetikin. Sampai dia lupa ngetik. Sampai saya marahin. Bukan PNS itu orang saya. Staffnya. Orang berpikir PNS saya marahin. Itu pertama kali orang berpikir. Saya kurang ajar sama PNS. Iya. Padahal staff saya. Dia mau ketik ulang. Ini udah ngamuk. Buru-buru udah ngamuk. Terus mereka bilang, Pak, gini aja Pak. Mau ketik ulang. Saya minta ini semua divideokan pembicaraan kita. Karena kalau tidak, kalau kami berhasil Bapak yakinkan, pasti teman-teman ribuan ini menuduh kami disuap. Iya. Jadi lebih baik pembicaraan kita itu kita upload. Sejak itu, yang diupload orang lihatnya marahin staff tadi. iya, iya. Karena ngetik. Habis itu udah kan. Kita mulai belajar. Oh kalau gitu kita perlu pasang kamera supaya nggak ini. Bahas anggaran PU. Saya udah lupa ada kamera. Orang PU saya tanya, masa Selipi Grogol mau tinggiin 1,8 meter minta 2 triliun. Itu pompa gimana jadi semua gedung yang lain? Ini mau main proyek aja nih. Suntur juga minta pompa 2 triliun. Iya. Saya suruh cek. Nah sesuai dengan dulu, kalau saya sudah A, B, C tadi, 1, 2, meledak. Marah. Kasih nomor. Pecat. Saya nggak tahu. Ini staff, dia rekam. Dan menurut saya, oknum PNS di dalam. Bocorin ke stasiun TV. Oke. Jadilah berita terus. Jadi itu yang potongan marah itu dikeluarkan itu. Dulu kalau nggak salah saya nggak usah sebut nama, kita udah tahu TV mana lah berita. Itu dikeluarin terus. Tapi efeknya ada juga. Orang tahu nomor saya kan, saya lupa waktu saya ngomong itu, saya lihat ini kayaknya PNS-nya ada yang jujur nih. Kan nggak mungkin semua jahat kan. Kalau nggak jujur juga dia pengen ngambil jabatan itu mungkin. Saya sengaja mancing. Ini nomor HP saya, catat. Kalau ada apa-apa WA saya. Bukan SMS apa, dulu ada WA. SMS. BlackBerry, kasih tahu. Ternyata potongan ini keluar ke TV, YouTube itu loh. Dari Timur Tengah, mana-mana, TKI, TKW kita. Pak, kami minta semua rapat Bapak di-upload. Jadi ada juga yang menyambut baik ya. Ada yang Begitu di-upload, iya. karena mungkin mewakili mereka memarahin orang yang sama ini. Gak bisa dimarahin kan. Tapi kalau dibilang salah, saya bilang salah. Kita tuh tidak pantas memarahin orang yang salah di depan umum. Kita harusnya tuh mengkoreksi. Jadi harusnya tuh apa? Kita harus mengapresiasi orang yang berbuat baik di depan umum. Ya. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, harusnya kita melakukan disiplin itu tanpa diketahui. Menegur di private ya. Di dalam. Iya. Dan ini saya punya latar belakang nggak biasa. Iya. Kita selamanya hadapin pegawai yang, dan saya juga punya sifat kerja dimanapun, di DKI pun, saya merasa seolah-olah itu perusahaan saya. Iya. Nah ini yang perlu kontak ini yang sedikit konslet. Iya. Jadi kalau lihat perjalanan tadi ya, dari Belitung masuk ke DPR, kemudian
memimpin DKI, terus sempat sekolah beberapa lama di Makobrimob. Sudah itu masuk korporasi dan tetap menjadi bagian dari elit politik lah. Boleh share pelajaran apa yang diambil kemudian kira-kira bagi anak-anak muda kita yang sedang berpolitik atau sedang menempuh peran-peran publik tuh apa pesan apa dari perjalanan ini? Jujur aja, nggak semua orang politik, termasuk satu partai dengan saya pun, setuju dengan pemikiran saya. Iya. Karena saya selalu sampaikan begini, tugas kita adalah, seperti Bung Karno bilang juga, tugas kita adalah membimbing rakyat yang memang latar belakang pendidikan ekonomi kurang itu baik, untuk menuju jalan yang benar. Bukan memanfaatkan mereka untuk mempertahankan kekuasaan. Yeah. Itu saya tulis dalam buku saya. 2008 saya tulis. Waktu saya pikir saya mau berhenti dari politik. Lalu Gus Dur dukung saya. Gagal di Baper, saya pikir mau berhenti di politik. Dulu kan kita nggak ada podcast ya. Kita tinggal bikin semacam majalah. Yeah. Kayak coffee table. Saya tulis Prophetical Voices versus Political Voices. Apa bedanya? Kalau political voices menghalalkan segala cara, yang penting menang. Okay. Sekalipun merusak seluruh tatanan demokrasi, bahkan konstitusi bisa dirobohkan. Yeah. Itu namanya suara politik saja. Prophetical voices yang akan menyuarakan kebenaran, keadilan, kejujuran, peri kemanusiaan. Sekalipun kalah, yeah. Sekalipun rugi. Itu namanya suara kenabian. Saya tulis buku itu tahun 2008. Prophetical Voices versus Political Voices. Makanya saya bilang udah anak muda yang mau berpolitik. Jangan menyerupai mereka. Harusnya kamu perbarui budimu sebetulnya. Di dalam kamu melakukan politik. Makanya saya suka sekali kutipan yang dilakukan oleh Martin Luther King. Tahun 65 ya. Yeah. Ketika dia menyuruhkan, dia bilang begini. Untuk anak muda yang nggak suka politik pun. Atau suka politik. Dia bilang, power, kekuasaan without love. Nah love di sini kalau saya terjemahkan, saya suka kutipan seorang perdana menteri Cina, Chou Enlai, yang mati kuburnya pun nggak ada. Dia disebarkan. Nggak ada tinggalin harta pada anaknya. Jadi di semua bangsa ini ada orang-orang hebat yang dihilangkan. Dulu dia nggak itu, tapi ada rekaman jejak kan. Dia datang ke Indonesia, dia bilang begini. Negarawan itu adalah orang yang cinta negara, cinta rakyat. Bukan ngorbanin negara, ngorbanin rakyat demi kekuasaan. Nanti saya kombinasi cintanya Chou Enlai. Ada cinta negara, cinta rakyat. Berarti kalimat si Martin Luther King akan diterima begini. Kekuasaan tanpa cinta negara, cinta rakyat pasti kasar sembrono, reckless and abusive. Dan saya bisa tambahkan korup. Yeah. Tapi sebaliknya dia bilang, punya cinta negara cinta rakyat tidak punya kekuasaan. Kayak kita nih ngomong, kita cuma sentimental dan kurang darah. Yeah. Jadi saya harap Mas Sudirman juga mau masuk politik lagi. Nah ini kenapa? Karena itu cuma sentimental kurang darah. Yeah. Kita butuh punya network orang-orang yang punya hati gitu loh. Yeah. Yang ngerti meritokrasi, kayak bukan saya bisa sampaikan. Yang ngerti tentang integritas, kita butuh cinta negara, cinta bangsa, kan gitu seperti itu. Lalu apa anak muda lakukan? Jangan nyerupai mereka. Tapi rakyat sekarang rusak, semua dikasih uang. Yeah. Kita bagaimana bisa diterima? Nah, saya selalu usulkan, mulai dari DPRD tingkat 2. Okay. Nah, saya kenapa masih di partai politik? Saya selalu mengusulkan dalam partai politik, misalnya gitu ya. Ada staf Mas Sudirman tinggal di daerah rumah sini gitu. Selalu baik, negur orang, bantu orang gitu ya. Kalau seandainya daerah ini bisa ada DPRD tingkat 2, lebih dikit gitu. Yeah. Harusnya waktu dia masuk ke politik, partai politik menaruh dia di dapil ini. Yeah. Tapi yang terjadi partai politik ditaruh di dapil yang ujung mana. Yeah. Ini teman si tadi sudah bekerja, punya modal sosial, dicuri oleh orang lain. Ini yang rusak. Yeah. Makanya itu saya berusaha di partai politik, saya mau perbaiki ini. Itu yang kedua, mungkin kalau partai menang, kita mesti perbaiki juga. Demokrasi bukan alat yang terbaik, tapi ini adalah
ya the bad from the worst lah Iya. saya bilang. Ini bukan baik, the bad from the worst. Kenapa kita nggak rubah misalnya anggota dewan? Penghematan duit juga saya bilang. Dapil itu per kecamatan. Satu menang dia. Sehingga dia akan terus bekerja keras, melayani. Kalau dia enggak, diganti orang lain. Dia mau seumur hidup, nggak apa-apa. Yang penting kamu kerja dengan baik. Dan anggota DPR kita, DPRD, misalnya kabupaten, cuma punya 7 kecamatan, ngapain lu taruh 20 anggota? Ya. Kalau penduduk misalnya lebih 1 juta, mungkin boleh lah. Satu kecamatan ada plus 2 gitu ya. Itu akan jauh lebih hemat. Sehingga kabupaten yang kecamatan nggak bisa dikembangkan lebih dari 10 atau 20, digabung saja. Nah ini model-model itu saya harap anak-anak muda, ini ada pemikiran yang perlu Anda teruskan. Supaya demokrasi kita jangan menjadi demokrasi yang menghancurkan semua. Yang paling berbahaya itu ketika hilang trust. Ini yang saya khawatir nih Mas. Iya. 50% orang nggak mau milih nih. Iya. Dan sekarang DKI kan mengalami penurunan itu kan. Itu yang kita khawatir. Tahun 2017 masih 72%. Sekarang Ini 50%. Artinya apa? Iya. Ini sama kayak seorang filsuf Tiongkok, Konfusius, ditanya dari muridnya kan. Guru, apa yang dibutuhkan sebuah negara bisa makmur sejahtera rakyatnya? Lalu si Konfusius menjawab, ada 5 unsur. Apa itu guru? Ya harus ada wilayah dong, jangan dijajah kan. Ada pertahanan, ada rakyatnya, bukan diasingkan. Ada makanan, ada kepercayaan. Kalau cuma 1 aja, kata gurunya, kepercayaan. Loh, saya waktu baca itu saya nggak bisa terima. Iya. Kita pernah ngalamin toh. Zaman Jepang nggak ada makanan, Iya. nggak ada negara. Kita Tetap dijajah, berjuang dia. nggak ada rakyat, Iya. ada diungsikan di mana-mana, dibuang gitu loh. Pertahanan apa lagi? Tapi kok masih bisa nyatu? Karena Ada ada trust. kepercayaan kepada sebuah bangsa. Nah Iya. itu yang hari ini saya khawatir. Ini gini, sering saya pikir begini nih. Dulu itu kan Bung Hatta, Bung Karno, Syahrir, Natsir, Tan Malaka disebut mereka. Itu kan mereka adalah politisi tentu saja, tapi juga negarawan, pemikir, penulis yang baik, speaker yang baik, guru yang baik juga. Tapi sekarang sepertinya kolam terpisah antara politisi sama kebaikan itu. Bahkan tadi kalau Mas Ahok disebut, lu jadi pendeta aja. Jadi orang baik masuk politik itu diketawain. Nah, pertanyaan saya gini, ini jalan yang sekarang berada begini ya, kembali ke sana itu lewat mana nih kira-kira? Dan with your role di PDIP sekarang? Nah, orang tanya sama saya kan, kenapa lu nggak mau pindah aja ke luar negeri? Lu ngapain masih mau terus di politik, bekerja gitu ya? Yeah. Nah, saya adalah orang yang masih optimis dalam teori politik manapun. Karena dunia ini kan nggak ada yang baru kan, ngulang aja kan. Oke. Kayak kerajaan Romawi apa kan ngulang ini. Yeah. Artinya apa? Biasa ketika orang bilang kegelapan darkness ini ngumpul, mereka itu akan crumble, Tanda-tanda akan ada terang jalan pecah. pecah, Yeah. berkeping-keping. Yeah. Nah yang paling penting waktu dia pecah, mau dari masuk Jerman segala macam, rakyat itu ada pilihan. Mungkin sekarang mereka nggak lihat. Dia masih terpesona lah dengan pencitraan-pencitraan, dengan uang, dengan apa. Orang yang ngomong jujur dia musuhin. Yang penting kita ini tetap waras, tetap sehat ini. Okay. Dan tetap semangat. Yang paling gawat kita ini hilang. Yeah. Kayak orang bilang lah, manusia bisa nggak makan 40 hari hidup. Berapa menit nggak ada oksigen bisa. Nggak minum berapa minggu bisa. Tapi kalau hilang harapan, gantung diri dia gitu kan. Nah itu yang saya bilang sama anak muda. Kita Tidak boleh kehilangan harapan. Harap bahwa bangsa ini, saya selalu yakin Tuhan sayang sama bangsa ini. Karena apa? Nah saya pikir secara prinsip kita bukan kapitalis, kita bukan sosialis, kita Pancasilais. Yang begitu jelas. Makanya saya sangat yakin cepat atau lambat bangsa ini akan menemukan pemimpin yang benar. Gitu loh. Katanya kita ini bangsa yang resilient dan terus-menerus terbukti bisa memperbaiki diri. Dari mulai kebangkitan nasional 1998, bersatu lewat Sumpah Pemuda, bernegara lewat proklamasi, sampai pada Orde Baru muncul kan, sampai reformasi kan. Nah, boleh sharing ke teman-teman dengan optimisme tadi, what is your next journey? Sekarang sedang melakukan apa, kemudian
Ya Kan saya, keyakinan Mas Ahok ini kan orang baik harus masuk eksekutif karena eksekutif yang pegang ya, anggaran, pegang jangan kurang resources, darah lah. jangan kurang darah gitu. Gimana tuh? What is your Ya, next plan? jadi saya percaya, orang kan bilang sama saya, nggak ada harapan, karena sekarang 2029 akan lebih mahal berpolitiknya. Ya. Karena semua udah pakai uang nih. Nggak bisa dipungkiri gitu loh. Tapi saya katakan, enggak. Selama kamu betul-betul kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya, mereka nyumbang kok. Saya waktu gubernur di Jakarta itu, orang nyumbang 76 miliar. Foto, artinya itu bisa. Ya. Yang masalah kalau kita mencalonkan orang, orang juga yang ragu. Gitu. Nah, terus yang kedua apa? Biasanya, enggak, rakyat udah rusak. Saya bilang rakyat enggak rusak. Rakyat itu pintar. Cuma dia nggak tahu nih mau ngelawannya seperti apa. Misalnya contoh, atau kamu bilang rusak, sebagian rusak. Oke, manusia yang rusak. Saya sepakat. Orang dikasih minuman manis pun, kasih manis terus. Begitu Anda kurangin gula sedikit, dia akan ngelawan. Jadi orang yang berkuasa melakukan pemberian-pemberian ini, satu hari akan bumerang ke mereka. Tapi yang penting waktu ini crumble, berkeping-keping hancur ini. Rakyat yang kecewa, dia bisa melihat ada sosok yang dia keras. Lalu saya lakukan apa? Nah, saya lakukan seperti Mas Firman juga. Saya bikin podcast, saya bikin buku. Kalau saya ngumpulin orang nonton saya 1.000, 2.000 kan tempatnya mahal. Kira-kira gitu ya. Iya, iya. Kalau podcast, nah pagi saya tanya beberapa teman, mau sponsor gak nih? Supaya biaya pegawai ini jangan duit saya lagi nih. Nah, ada beberapa oke gitu ya. Iya, iya. Nah itu supaya saya tetap menyiapkan ini loh. Pemikiran yang harusnya Anda ikut. Jangan menyerupai mereka. Iya. Lakukan pembaruan. Dan percaya, saya kan bukan teori. Saya lakukan. Kan. Cuma sayangnya di partai politik seperti apa? Orang-orang dengan pemikiran bahwa rakyat butuh mereka itu. Atau kasar gitu tuh nggak? Kadang-kadang partai itu oknum bisa jadi sombong tuh nggak? Kamu rakyat mau apa? Yang tentukan semua saya kok. Iya. Kamu hebat juga nggak bisa calon kalau saya nggak calonin Anda. Betul. Nah kalau orang-orang seperti itu masih bercokol di partai, Partai manapun ya. tidak akan ada harapan. Iya. Nah disitulah saya melihat juga ada satu titik yang baik. Banyak partai baru waktu kita dulu cuma ada Golkar, P3, PDI dulu ya. Tuh partai baru bisa naik juga. Walaupun sebagian karena ada ketokohan. Iya. Walaupun sebagian karena ada pakai uang juga. Nah hari ini kalau kita tanya sama semua orang. Kemarin saya sengaja datang ke kampung paling kecil. Di Sulawesi. Penduduk cuma 100.000 lebih. Saya tanya, habis berapa duit kamu jadi anggota DPRD? Wah habis 1,3 miliar Pak. Saya tanya, wah sekarang beda. Dulu kita bikin baksos. Ambulan keliling, operasi katarak. Terus mereka gunakan kalimat begini. Kalau nggak ada finishing Pak di hari terakhir Pak. Atau finishingnya beda 50.000 Pak. Kalah kita Pak. Yeah. Ya terpaksa kita juga lakukan. Lalu apa yang kalian pikirkan? Sudahlah kita nggak usah bicara mau deketin masyarakat. Yang penting pas 5 tahun kita tembak saja. Jual beli, transaksi. Nah jadi di sini saya merasa saya perlu mengajak teman-teman yang di seluruh Indonesia gitu ya. Bahwa Anda harus mulai kumpulkan sosial capital. Ketika yang jadi pejabat sekarang, tidak mau peduli sama rakyat. Dia hanya berpikir saya kumpulin duit, saya hanya piara orang tertentu, mau dapat 2.000 suara, mau sogok 4.000 orang, kalau setengah hilang, saya masih jadi DPRD tingkat 2. Di sana ngapain? Ya pasti nyolong. Kalau nggak gaji nggak bisa tutup kan. Belum nyolong saja saya bilang. Udah minjem duit bank pembangunan daerah. 100 juta, 200 juta. Misalnya gitu. Uang gaji habis. Nah saya mau dorong teman-teman ini. Kita banyak orang-orang yang peduli. Yang masih bisa hari ini gitu. Iya. Cuma kan kita nggak nyatu nih. Nah saya berharap ada podcast seperti ini. Orang nonton. Mau 10.000, mau 20.000, apalagi 200.000 kan. Kan orang punya nurani mas. Nanti lama-lama waktu situasi crumble rusak nih. Saya yakin orang-orang ini akan sama waktu kita lawan penjajahan Belanda. Iya. Akhirnya karena perasaan senasib, sepenanggungan, sependeritaan. Ada persatuan. Akhirnya melakukan persatuan. Iya. Melakukan ini. Iya. Harapan saya seperti itu sih. Kita boleh
ngomongin pilkada sedikit ya. Boleh. Kan kita nggak ikut. Iya, kita nggak ikut. Kan kita nggak ikut. Kita nggak ikutan. Jadi bebas kan. Buka saja kan. Buka saja. DKI ini menarik karena dulu kata lembaga survei yang milih itu yang datang itu di atas 70%. Sekarang yang datang hanya 58%. Tapi juga mungkin akan terjadi entah 1 putaran, 2 putaran, kita lihat seperti apa. 2 poin yang pengen saya dengar. 1, ini gejala apa kan? Mengapa turnout-nya menjadi drop sangat signifikan? Yang kedua, bagaimana dengan situasi cawe-cawe dari penyelenggaraan negara ya? Dan itu kan sesuatu yang sebetulnya sumber dari kerumitan yang sekarang kita hadapi itu. Saya tidak pernah survei secara langsung, secara ilmiah ya, Mas ya. Cuma saya ketemu beberapa orang, saya tanya gitu. Saya kebetulan ada rapat, habis pilkada, ketemu beberapa. Ini orang punya duit dan terdidik. Kita makan nih. Saya ketemu 4 orang nih, makan siang nih. 3 aja golput. Makanya saya nggak berkatakan ini akan satu kebenaran ya. Lalu saya tanya nih, lu gila lu? Lu kenapa kagak milih lu? Ada yang jawab begini, ngapain milih? Udah ditentuin mau 2 putaran. Aduh. Nanti kayak Pilpres juga, kayak dulu juga udah ditentuin. Dan dulu terhadap yang begini kita selalu nolak kan, masa ya mau kita kan diatur denial kan, iya, kita nggak terima gitu. Betul. Nggak mungkin diatur gitu, nggak mungkin gitu loh. Dia bilang ngapain capek-capek, dia bilang. Oh mendingan ya kita makan aja. Nanti tunggu 2 putaran baru gue ini. Jakarta dong, satu lagi bukan Jakarta nih. Yeah. Lu kan kagak ada 2 putaran. Udah siapapun yang jadi sama aja kelakuannya. Kan kita udah tahu waktu dia jadi pejabat. Kan kebetulan dia ikut pernah jadi bupati, pernah jadi wali kota kan. Udah kita udah tahu. Itu makanya untuk ini. Mau cari kayak lu tuh susah, Hok. Yang nomor lu kasih semua orang. Ini nih. Yeah. Terus ada lagi yang lebih, kenapa? Jenuh katanya. Males. Dan saya kira beberapa orang yang intelek ini berpikir, ngapain gue milih? Sama jadi, gitu. Ada skeptisisme pada Ya. cawe-cawe tadi, skeptis pada yang jadi juga nanti gitu-gitu, sama tadi kejenuhannya. Ya. Tapi kan ujungnya kita akan punya gubernur ya, siapapun itu. Pernah jadi gubernur, berprestasi, efektif, bekerja. Kira-kira titipan untuk yang terpilih nanti apa? Dan dalam kacamata Mas Hawk ini, seorang gubernur mesti punya apa sih supaya bisa memimpin DKI dengan baik gitu? Saya nggak tahu ya. Yang saya dukung pun belum tentu happy ya. Masih ada titipan pertanyaan gitu tuh. Ada podcast juga. Nanya nih, kamu si calon. Terus saya nggak mau kasih tahu. Dia juga kaget-kaget. Ini calon saya sendiri saya nggak mau kasih tahu. Dari si Nana Sihab. Sama saya titip pertanyaan apa tuh Kak? Karena itu yang saya ingin dilakukan. Harus berani buka sampai lembar ketiga anggaran. Musrenbang itu mesti semua dikunci di dalam e-budgeting. Dulu kan dari bawah ya. Supaya nggak bisa hilang. Karena bisa hilang tuh. Ada titipan komisi gitu kan. Itu yang pertama saya bilang. Terus kedua saya bilang, yang paling penting, kalau bilang pilih 2. Anda harus kasih nomor kepada orang. Dan harus bisa terima orang. Anda kalau nggak bisa tiap hari seperti saya, minimal Anda harus mesti buka, Anda harus temuin orang. Karena itu adalah yang Anda layani. Bagaimana Anda tidak mau temuin dia? Oh nanti bawahan bisa. Bawahan bisa itu untuk menghindari supaya mereka itu tidak berani macam-macam. Kalau bawahan juga lakukan yang sama, yang datang kamu makin kurang. Nah itu yang penting. Kalau soal pengetahuan itu mah gampang. Banyak konsultan. Undang para ahli, para profesor ya. Itu saya selalu bilang. Dulu saya ditanya, lebih gampang mana jadi Bupati Belitung Timur atau Gubernur Jakarta? Saya lebih gampang Jakarta, pada marahin saya. Lu sombong lu. Nah, bukan sombong saya bilang. Tapi kalau di Jakarta saya undang 10 datang makan. Semua di atas saya. Doktor, PhD, profesor, atau dia S2 pun lebih bagus dari saya. Dia punya pengalaman kerja, duit juga lebih banyak, pengalaman. Sehingga saya itu begitu gampang dapatkan masukan ilmu. Tinggal saya berani eksekusi atau tidak. Nah, jadi kita lihat. Ada satu juga, memang kalau dia nggak lakukan gimana? Ya, saya tidak jamin. Ini kata Abraham Lincoln nih. Kalau mau tahu karakter orang, kasih kekuasaan. Ya kita lihat aja. Kalau enggak gimana? Ya kita
Ya, kayak lu ini yang kritik, lu masih masuk politik dong. Supaya jangan lakuin kayak dia gitu. Itu sih menurut saya gitu. Kita pernah sama-sama di Migas nih, meskipun periodenya berbeda. Saya pernah di Pertamina dulu sebagai corporate secretary, sebagai kepala ISC yang ngurusi supply chain. Kebetulan pernah di energi juga, pemerintahan. Orang bicara mafia migas itu. Mas Ahok ketemu nggak mafia migas di sana? Menurut saya nggak ketemu mafia migas. Tapi saya berpikir orang dalam ini terlibat. Bahkan menurut saya sampai bisa ke pemerintahan bisa terlibat. Sampai partai politik mungkin terlibat. Kenapa? Saya tesnya sederhana. Saya bilang begini. Kenapa pertahanan keamanan kita rapuh? Karena nggak ada stok minyak. Mau perang, kapal perang mungkin nggak sampai seminggu minyaknya habis. Nah artinya apa? Kenapa semua taruh di Singapura? Dan semua nunggu. Kalau ada kilang unplanned shutdown gitu ya, berhenti dikerjain atau apa, langsung tongkang-tongkang minyak itu udah standby masuk Indonesia. Zaman dulu Udah solar. yang kedengeran, yang mendengar pertama kali malah Singapura gitu. Sebelum kantor pusat saya dengar itu. Betul. Jadi itu memang seolah-olah ini ada istilah orang kampung saya calling-calling nih. Ada calling-calling nih. Ini konspirasi ya. Pokoknya besok gua akan matiin ini kilang nih. Langsung lu beli dengan langsung ini. Lalu saya usul. Mereka semua di Singapura. Semua bisa keluar. Kita usul pertama dari kerjaan. Ya kita masih ada satu zona yang bisa re-export minyak-minyak mentah itu. Oke, tapi mereka sengaja. Bikinnya di mana? Dekat Singapura. Saya bilang lu mesti bikinnya di Tuban dong. Jawa Timur misalnya. Atau di Belitung yang tengah gitu loh. Either dekat market atau dekat sumber kan? Iya dong. Kan semua dari sumber itu taruh di market dong. Itu pertama. Dia bisa orang yang taruh di situ, orang luar negeri taruh di situ. Dia bisa jual ke Filipina, New Zealand, Australia. Ini pasti mau dong. PNG. Gak mau. Sengaja. Makanya saya bukan dirut. Itu saya kesel. Kalau saya dirut, saya pecat pasti. Lu gak mau nurut, sama kayak Jakarta dulu. Gak jalanin, tiap Jumat gue ganti. Nah, langsung, ya pasti orang gak mau lah. Taruh di sana, sengaja main. Gak jalan, gak ada yang mau. Saya usul begini. Kenapa gak mau taruh di ikatan, di LKPP? Kita kan ada, tiap bulan ada diterbitkan Indonesia Crude Price. ICP. Dan di antara subholding itu ada pecahkan sama subholding anak perusahaan Pertamina. Kilang produksi LPG ada, semua ada, cuma nggak cukup kan. Dia kan jual ke Patraniaga. Yang hulu jual minyak mentah ke sini. Termasuk yang punya pemerintah gitu. Itu kan ada harganya. Kenapa kita nggak pakai harga yang sama? Itu jadikan e-katalog. Siapapun punya barang yang ada di Indonesia, asal harga sama atau lebih murah daripada ICP, daripada harga yang dijual antar Pertamina, nggak usah tender langsung beli. Nah kalau itu terjadi, saya bilang, nggak ada tempat pakai tanah Pertamina, Tuban ada ratusan hektar, bikin tank farm, tampung di situ, kita dapat duit juga. Kalau swasta yang bilang, terserah saya bilang. Kita mungkin bisa punya pertahanan energi bisa 1 tahun bisa. Karena semua orang kan titip kan. Singapura pasti kehilangan. Makanya saya mau pikir, jangan-jangan perusahaan Singapura nyokok orang kita atau apa sih? Ya kita jadi seuzon nih. Itu nggak pernah mau dikerjakan. Kemudian sederhana kan. Tuban banyak tangki. Tangki kosong, tambahin. Siapa mau punya minyak mentah, mau Arab Saudi, manapun. Orang produksi minyak, produksi gas kan nggak bisa simpen. Mesti punya market. Aku bikinin. Lu simpan di saya, kamu mau re-export boleh, gak kena pajak. Waktu saya ambil, saya gunakan harga e-katalog. Gak ada tender. Semua mafia migas hilang. Nah, tapi kenapa gak mau? Berarti ada tanda kutip kan. Sebetulnya kan gini, kalau tadi mendengar tadi, kita udah tahu kok sejak kita menjadi net importer itu. Kan sudah tuh setahun kebutuhannya berapa, minyak mentah berapa, BBM matang berapa, LPG berapa gitu. Jadi emang agak aneh kalau kita tidak bisa mengikat kerjasama jangka panjang. Tendernya pendek-pendek, 2-3 bulan. Iya. Jadi termnya itu harusnya lebih banyak kan, harus lebih panjang. Jadi termasuk tadi, kita tahu juga kapasitas penghilangan kita berapa, sementara kebutuhan berapa. Nah pertanyaannya gini tuh,
Mengapa hal ini tidak pernah terjadi? Mengapa sekedar membangun tank farm saja itu kita seperti ogah-ogahan gitu. Jadi ini faktor apa sebetulnya menurut Mas Kalau Alko? menurut saya ada rezeki yang hilang. Kan orang pengen beli mobil yang balap, jadi yang beli private jet kan. Dia punya rumah yang mewah gitu kan. Ini kalau saya selalu ditanya, satu kata, apa sih akar masalahnya semua? Korupsi. Aduh. Semua akar masalah bangsa ini sudah korupsi. Untuk atasi korupsi ya transparan. Ya. Saya pernah naikin gaji, Sekjen Dirjen kasih gaji kayak BUMN, kayak Dirut. TNI Polri yang gaji terendah, pangkat terendah ya, saya berani kasih 3 kali UMP. Berbasis kinerja ya. Semua orang pengen terima uang halal kok. Kenapa kita paksakan orang hari ini? Kayak di Sandra dong. Ya. Kamu kalau nggak mau ikut saya, sengsara hidupmu. Atau kamu kalau udah nggak sengsara, saya pegang ekor. Jadi kebenaran dipermalukan di depan umum pada orang terpelajar, punya duit, turunan orang hebat. Kok bisa kayak? Nah, karena mungkin disandera. Dibiarkan. Ya kita termasuk orang yang beruntung. Bisa keluar dari sandera itu. Ngomong, gitu. Ini topik terakhir ya. Kebetulan saya lagi baca buku korupsi tulisannya si Peter Carey. Kata si penulis ini, tidak ada negara korup yang mau memperbaiki diri karena orangnya pengen baik. Jadi selalu ada keterpepetan. Misalnya Inggris itu 1 abad lebih memperbaiki diri. Sampai akhirnya bangkrut karena perang Amerika, punya utang triliunan dolar gitu. BUMN juga dilepas tuh semua. BUMN dilepas. Begitu pun VOC kan, bubar kemudian masuk di Andalas di sini. Perancis juga sama. Nah, orang di sini mengatakan korupsi sudah jadi budaya. Saya sih cenderung nggak sepakat. Korupsi itu penyakit. Membudaya mungkin. Virus. Virus. Nah, apakah kita harus sampai remuk begitu dulu, baru sampai ada jalan keluar untuk menyelesaikan? Mungkin Mas Ahok punya pandangan, tahapan-tahapan Tapi bagaimana ini kita bukan keluar ahli, gitu. bukan ahli nujum ya. Saya bukan paranormal. Saya hanya melihat sejarah. Saya selalu percaya dunia ini sebenarnya tidak ada yang baru, hanya mengulangi sejarah. Kalau kita lihat dari sejarah, suka tidak suka, kita akan menghadapi. Indonesia kalau nggak bangkrut, rakyat nggak mungkin melakukan melawan, nggak mungkin memilih orang baik untuk memimpin. Jadi saya lihat situasi seperti ini ya. Mau naikin misalnya PPN 12% jadi 12%. Saya kira rakyat melawan. Kalau Anda paksakan pun, nggak ada yang dipungut juga. Ekonomi begitu susah. Anda mau kasih bansos terus. Orang makin PHK dibiarin, bansos terus. Kalau korupsi, orang datang mau invest, mau minta saham, ya susah dong. Kayak dulu papa minta saham gitu kan. Nah itu kan kenyataan kan, memang itu membuat orang jadi masalah gitu. Nah saya berpikir, kita tetap yakin Tuhan piara Indonesia. Saya tetap yakin kalau tidak crumble ini. Sebetulnya orang manajemen juga mengatakan begitu. Perubahan itu hanya mungkin terjadi kalau di-trigger yang namanya burning platform. Jadi tempat kita duduk berdiri itu kebakar dan tidak bisa ditolerir. Maka kemudian mau nggak mau orang lompat ke air atau menempuh resiko. Nah, yang terakhir nih, KPK mengalami pelemahan luar biasa ya. Walaupun kita tahu ketika KPK perform dengan baik, kita tidak pernah mengalami sejarah segemilang pada waktu itu. Zaman dulu ya. 25 gubernur masuk penjara. Tentu kita tidak mengamini itu, tidak happy. Tapi terbukti ada lembaga yang bekerja kan. 39 menteri kepala lembaga kena tenaga staf. Yang lebih menyedihkan adalah 5 dari 7 lembaga tinggi negara itu pimpinannya masuk penjara. DPR, DPD, MK, MA, PPK. Tapi KPK hari ini dilemahkan, unsur-unsur terbaiknya disingkirkan lewat tim. Nah, reboundnya itu secara politik maupun manajerial akan seperti apa tuh menurut Mas Alko? Harus bagaimana? Sama sih, dalam ilmu ekonomi juga sama ya. Dalam sejarah dunia juga sama. Apa konstitusi bangsa kita kan memberikan kekuasaan pada presiden. Sebetulnya untuk rebound ini kuncinya. Rakyat memilih presiden yang berani dan untuk fight untuk negara dan bangsa ini. Karena dia yang bisa
atur semua kan. Iya. Langsung dia nggak usah bikin, bisa contoh. Kita ngomong bukan kritik ya. Undang-undang Cipta Kerja kamu berani bikin perpu. Iya. Kenapa mesti membuat rakyat tidak percaya pada partai politik hanya dengan alasan tidak mau bikin perpu perampasan aset misalnya. Iya. Kan lucu menurut saya gitu loh. Kalau Anda anggap yang Sama-sama punya tenaga kan sebetulnya. paling krusial itu kan korupsi. Iya. Kalau saya presiden, gue bikin perpu. Iya. Kalau memang perpu manapun untuk sikat misalnya gitu. Iya. Terus tambah lagi, kalau nggak mau perpu, PP doang. Kalau nggak salah ya, tahun 2006, Pak SBY itu tanda tangan di konvensi PBB melawan korupsi. Iya, ratifikasi. Itu dijadikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tuh. Yep. Di situ butuh PP yang mengatur. Di situ ada prinsip illicit enrichment, penambahan kekayaan yang gelap ya. Iya. Itu butuh bikin PP kayak di Hong Kong. Orang punya penghasilan sekian, bayar pajak sekian, lu pantas punya harta Iya. berapa. Ada list lah. Sampai hari ini nggak ada presiden yang berani buat PP itu. Jadi nggak usah lempar seolah-olah butuh undang-undang perampasan aset. Kalau menurut saya gitu loh. Iya. PP itu aja. Lagi pula. Sebetulnya udah bagus kan. Saya harap presiden kali ini berani. Kalau udah ada tax amnesty. Iya. Ya udahlah yang korup-korup gak jelas Anda tax amnesty saja. Anda laporkan, Anda bayar pajak. Tutup buku yang lama ya. Naik, Iya. ya dong kita masih berani rekonsiliasi. Iya. Mandela aja berani lakukan kok. Tutup buku, orang udah kaya belum tentu lebih happy daripada kita yang biasa-biasa kok. Iya. Gak usah iri lah sama orang yang kaya karena korupsi. Ngapain sih iri sama dia? Nanti kita jadi mirip dia gitu loh. Gak usah iri, saya bilang udah lakukan saja. Bikin sistem, gaji naikin semua. Pegawai yang gak kompeten harus keluar. Mau gak mau kan? Nah Anda berani lakukan seperti itu. Tapi ya tentu celakanya mungkin kamu bisa kalah pemilu. Nah itu pikirannya kan. Iya, iya. Nah, saya pikir itu sih Pak. Jadi yang penting presiden yang harus berani tegas. Dan kalau lihat putaran sejarah emang dari mulai Pak Harto ke Habibie, Habibie ke Gus Dur, Gus Dur ke Bu Mega ke PSBY, bahkan ke Pak Jokowi. Itu seperti ada start perbaikan sebetulnya. Misalnya Pak Jokowi meskipun belakangan melemahkan KPK kan ketika memilih menteri awal kan men-screening lewat. Jadi ada pesan-pesan baik itu. Jadi kita punya harapan mudah-mudahan Pak Prabowo ini dengan ketegasannya, dengan pidato. Tapi kita nggak tahu dari 100 menteri wamen yang dipilih orang udah pada protes ini. Saya nggak tahu nih. Orang pada protes. Enggak, orang pada protes ini. Iya. Kok ada yang dicurigai ada kasus-kasus kok? Nah, karena kalau akar masalah adalah korupsi, ini adalah fondasi yang dirobohkan ketika tidak mau perbaikin korupsi. Memang kita ada harapan tuh gitu. Kita menunggu kesinambungan antara verbal dengan non verbal kan gitu kira-kira. Verbalnya pidatonya kan bagus-bagus. Last point, pemilik masa depan anak-anak muda ya. Anak-anak muda kita sering dikritik sebagai generasi sandwich, gampang menyerah. Kemudian sekarang juga pekerja sulit sekali diharapkan. Ada kesulitan lapangan kerja segala macam. Your view tentang adik-adik kita itu tadi sudah memberi pesan bagi yang berpolitik mulai dari bawah membangun modal sosial, kemudian ada proses yang tidak ujuk-ujuk naik ke atas. Tapi pesan bagi keseluruhan anak-anak muda dan pandangan Mas Ahok, monggo. Ya, anak-anak saya kan generasi ini juga. Saya sudah sampaikan, kamu percaya sama saya, sejarah dunia peradaban manusia juga membuktikan. Kan semua kan ulang lagi. Orang yang punya etos kerja, yang punya integritas, orang yang pegang prinsip meritokrasi, takut akan Tuhan, dan melakukan tidak mungkin menghancurkan orang lain, punya masa depan baik sampai turunannya. Jadi kalian jangan tergoda seolah-olah orang yang baik itu tidak punya masa depan, sehingga kalian tergoda mau menyerupai mereka atau iri kepada mereka yang kaya raya karena korupsi, karena mempermainkan hukum. Seolah-olah mereka benar gitu. Tapi harus percayalah, Anda baca sejarah dunia, Google bisa cari kok. Ditelusuri pun turunan orang yang jujur, yang betul takut akan Tuhan, arti itu yang berdiri untuk kebenarannya. Kebenarannya firman Tuhan, yang berdiri untuk keadilan. Berani berdiri untuk integritas.
berani berdiri untuk pri kemanusiaan, itu dia dan turunannya tetap lebih baik daripada orang yang seolah-olah menang saat ini. Iya. Itu sih, saya selalu pesan ke anak saya juga seperti itu. Luar biasa ini, kalau orang Jawa kan ada pepatah begitu tuh. Memang kita sedang mengalami zaman gila. Goro-goro Zaman katanya. edan gitu kan. Zaman goro-goro ya. Tapi saat bejo-bejone wong edan, luwih bejo wong sing eling lan mas foto kan. Lebih baik orang yang selalu ingat. Ronggo Wasito. Ronggo Wasito. Dan tadi di garis bawahi, jangan punya bayangan bahwa orang baik, orang jujur, orang idealis itu tidak punya masa depan. Jangan tergoda oleh pikiran itu. Karena kalimat terakhir Ronggo Wasito itu dia bilang gitu loh. Iya. Yang itu kan, wis seuntung bejo-bejo wong kang edan. Iya. Anda kan mau tuh, Iya. masih lebih bejo yang Ingat dan gitu, waspada. kata gitu. Jadi itu Sudah jadi orang Jawa nih. Ya. Mas Awak, terima kasih banyak. Sangat dalam dan banyak sekali kata-kata kunci yang bisa kita kunyah-kunyah ya. Dan insya Allah tadi niat untuk menyebarluaskan pikiran baik, nilai luhur, terus kita teruskan. Saya menyebutnya kita harus membuat titik kumpul sebanyak-banyaknya. Dan dengan itu mudah-mudahan tadi ketika putaran sejarah sampai pada momentum, teman-teman muda lebih siap untuk menyongsongnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.